Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait tips memilih layanan hosting terbaik untuk website yang akan kita kelola ya. Oke, tentunya tips ini ditujukan buat teman-teman yang akan membuat sebuah website untuk yang bersifat untuk personal ya, penggunaan personal maupun website untuk bisnis dan lain sebagainya. Sebelum lebih jauh terkait tips-tipsnya ya, kita perlu tahu dulu apa itu website. Website merupakan sekumpulan halaman ya yang saling berinteraksi antara satu sama lain, yang di dalamnya ada tulisan, ada gambar, ada video dan lain sebagainya ya. Biasanya kita menemukan website itu dengan berbagai jenis atau model, itu seperti website kategorinya itu adalah website sosial media, website informasi, website untuk perusahaan, kantor, sekolah, kampus, semuanya saat ini hampir seluruh bidang usaha dan instansi itu memiliki website ya, di mana website ini akan difungsikan untuk menampung informasi yang dibutuhkan untuk dipublikasikan kepada masyarakat secara umum. Selanjutnya kita perlu tahu ya, apa itu hosting. Hosting merupakan tempat penyimpanan secara online ya, di mana hosting ini kita bisa ilustrasikan sebagai sebuah tanah ya, sebagai sebuah tanah. Nah, tanah itu tersebut itu kita miliki, sehingga di atas tanah tersebut kita akan bangun sebuah website ya. Jadi website itu adalah sebuah rumah ya. Tentunya sebuah rumah harus dibangun di atas sebuah tanah. Jadi secara sederhana hosting itu adalah sebuah tanah yang di atasnya akan dibangun sebuah website. Jadi untuk membuat sebuah website yang baik adalah kita perlu mempertimbangkan layanan hosting yang kita gunakan ya. Bisa dilihat pada ilustrasi berikut. Oke, selanjutnya domain ya. Domain merupakan alamat ya, alamat yang biasanya digunakan untuk ketika kita ingin menuju sebuah website. Misalnya kita ingin mengakses website sekolah SMK Negeri 4 Gorontalo, kita tentunya perlu mengetahui nama websitenya ya. Kita bisa lihat di video di slide sebelumnya ya, kita bisa lihat ada niagahoster.co.id, itu adalah alamat dari domainnya ya. Ini tokopedia.com, ada tempo.com dan lain sebagainya. Ketika kita ingin mengakses sebuah web yang tersimpan secara terpusat, tentunya kita perlu mengetahui apa alamat dari website dari kampus, sekolah atau perusahaan tersebut. Oke. Selanjutnya, kira-kira secara umum ilustrasinya seperti ini ya. Hosting itu adalah tanah, website itu adalah rumah ya, sedangkan jalanan itu adalah internet ya. Jadi kita ketika ingin menuju ke sebuah website maka kita membutuhkan layanan internet ya. Kita bisa lihat sama-sama kira-kira seperti ini dan mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, apa tujuan dan manfaat website ya? Yang pertama tentunya untuk mempublikasikan informasi sehingga dapat diketahui secara umum ya. Kalau misalnya kita memiliki usaha dan kita hanya melakukan penjualan secara tradisional, tentunya akan sangat berbeda ya presentasi dari keuntungannya ketika kita sudah memanfaatkan layanan website ya, di mana seluruh produk yang kita jual itu dapat kita promosikan dengan jangkauan pasar yang sangat luas ya. Seperti yang kita ketahui bersama, hari ini kita sudah banyak sekali toko-toko online ya, e-commerce, atau banyak toko-toko yang sudah memiliki websitenya. Selain untuk komersial ya, untuk e-commerce, website juga digunakan untuk sebagai media pembelajaran, e-learning, sebagai entertainment dan masih banyak hal yang lain ya. Oke, kita ke tipsnya ya.
Di sini kita punya tips, ada 5 aspek yang perlu diperhatikan sebelum membeli layanan hosting yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada 5 aspek ya yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, fitur layanan hosting tersebut ya. Kita harus mengetahui dulu ya fitur layanan hosting yang ditawarkan ke kita itu kira-kira fiturnya seperti apa ya, sehingga dapat layanan atau fitur layanan hosting ini sangat penting ya, karena tanpa fitur yang memadai kita akan sangat kesulitan dalam mengelola website yang kita miliki. Selanjutnya tentunya fitur selain fitur layanan adalah fitur backup. Bagaimana ketika kita ingin membackup website yang kita miliki, tentunya membutuhkan dukungan fitur yang terbaik ya menurut saya. Selanjutnya adalah performa hosting ya, kira-kira tentunya kita menginginkan performa website kita ketika diakses tersebut. Ketika website kita diakses, kita menginginkan proses pengaksesannya akan berjalan lebih cepat ya, sehingga pengguna tersebut lebih nyaman dalam menggunakan website yang kita miliki ya. Tentunya sebuah website yang performanya sangat cepat akan membuat pengunjung menjadi lebih nyaman dan puas terkait informasi yang kita tampilkan pada website kita. Selanjutnya adalah ketersediaan customer service. Menurut saya penting. Tanpa customer service kita tentunya akan kesulitan untuk memanage website kita ketika kita mengalami masalah ya. Tentunya kita perlu menentukan atau memilih layanan hosting yang memiliki customer service yang memiliki layanan yang terbaik. Tentunya bisa dilayani melalui email, telepon, atau WhatsApp ya, dan secara live, dan mereka bisa membantu kita dengan sangat cepat ya ketika kita mengalami masalah dan kita butuh yang layanan yang 24 jam yang tentunya bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi secara maksimal dan efisien. Dan kita butuh, sebelum kita memilih hosting, tentunya kita butuh lihat testimoni dari pengguna-penggunanya ya. Ketika kita menentukan kita ingin berlangganan pada layanan hosting yang mana, kita bisa membuka layanan hosting tersebut dan kita bisa lihat review dari penggunanya, kira-kira reviewnya positif ya, dan apakah cocok dengan usaha atau website yang akan kita buat ya, dan akan kita upload pada layanan hosting tersebut. Dan yang terakhir adalah adanya harga pada layanan hosting yang kita bangun. Tentunya kita mengutamakan kualitas fitur dan layanannya, dan saya masukkan harga pada opsi yang paling terakhir adalah agar kita bisa mendapatkan kualitas yang baik namun dengan harga yang murah dan terjangkau ya untuk kita, sehingga usaha-usaha baik yang masih ingin baru mulai seperti startup kecil ataupun UMKM yang ingin mempublikasikan websitenya dapat dengan mudah ya. Dan jangan lupa teman-teman bisa menikmati ya diskon 75% up to 75% untuk layanan unlimited hosting, dan teman-teman juga akan dapat gratis domain ya. Jadi ketika sudah membeli hosting akan dapat diskon 75% dan dapat gratis domain, dan tambah lagi gunakan kupon wallet ya. Gunakan kupon dengan kode wallet tanpa tanda petik untuk mendapatkan tambahan diskon sebesar Rp50.000 ya. Jadi tunggu apa lagi, ayo order layanan hosting di Niaga Hoster. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.